Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my video part 3. Di sini saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu menstruasi dan kehamilan. Bersama saya Najwa Surstiani Putri Maisa dengan NIM 14245563 dari kelas BKM 24. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada diagram lingkar siklus menstruasi pada wanita yang berkelangsungan sekitar 28 hari atau lebih. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4, yaitu fase menstruasi pada hari ke-1 sampai 7. Pada fase ini, lapisan dinding rahim yang menebal selama siklus sebelumnya luruh dan keluar dari tubuh bersama darah menstruasi. Kemudian ada fase folikuler. Itu terjadi pada hari ke-8 sampai 13. Folikel kantung kecil di ovarium yang berisi sel telur mulai tumbuh dan berkembang. Hormon estrogen meningkat untuk mempersiapkan dinding rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuai. Lalu ada ovulasi yang terjadi pada hari ke-14. Sel telur matang dilepaskan oleh ovarium dan bergerak menuju tuba falopi. Ini adalah waktu yang paling subur bagi wanita untuk hamil. Dan yang terakhir ada fase luteal, yaitu terjadi pada hari ke-15 sampai 28. Folikel yang telah melepaskan sel telur berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum menghasilkan hormon progesteron yang membantu mempersiapkan dinding rahim untuk kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan menyusut dan menyebabkan menstruasi berikutnya. Melalui diagram grafik ini, saya akan menjelaskan masa-masa menstruasi. Yang pertama ada praovulasi, hari ke-5 sampai 13. Kenaikan FSH atau follicle stimulating hormone sehingga terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium, mulai dari folikel primer, folikel sekunder, hingga folikel de Graaff atau matang. Di akhir tahap ini terjadi kenaikan hormon estrogen. Yang kedua, masa ovulasi terjadi pada hari ke-14. Pelepasan oosit sekunder di dalam folikel de Graaff. Saat estrogen naik, menyebabkan FSH terhambat dan menyebabkan LH menjadi naik. LH memecah folikel de Graaff dan mengeluarkan oosit sekunder dari dalamnya. Oosit sekunder bergerak menuju oviduk, sedangkan bekas folikelnya tetap tinggal di dalam ovarium. Yang ketiga, masa pasca ovulasi terjadi pada hari ke-15 sampai 28. Bekas folikel tadi berubah menjadi corpus luteum. Adanya LH yang tinggi menyebabkan corpus luteum berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum merangsang sekresi progesteron yang menyebabkan dinding rahim endometrium mengalami penebalan. Selanjutnya, materi kehamilan atau perkembangan janin dalam kandungan seorang ibu dari minggu ke minggu. Minggu ke-3 sampai 4, janin masih berupa kumpulan sel yang membelah dan berkembang. Minggu ke-5 sampai ke-8, bentuk tubuh janin mulai terlihat, termasuk kepala, badan, dan anggota tubuh yang masih berupa tunas. Minggu ke-9 sampai 12, organ-organ tubuh mulai terbentuk dan berfungsi. Janin mulai bergerak. Minggu ke-13 sampai 16, janin semakin aktif bergerak dan wajah mulai terbentuk. Minggu ke-17 sampai 20, rambut mulai tumbuh dan janin dapat mendengar suara dari luar.
Minggu ke-21 sampai 24, paru-paru mulai berkembang dan janin memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup jika lahir prematur. Minggu ke-25 sampai 28, lemak mulai terbentuk di bawah kulit dan janin semakin siap untuk lahir. Minggu ke-29 sampai 32, janin terus tumbuh dan berkembang. Organ-organ tubuh semakin matang. Minggu ke-33 sampai 36, janin sudah siap lahir dan posisi kepala biasanya sudah menghadap ke bawah. Minggu ke-37 sampai 41, janin dianggap cukup bulat dan siap untuk dilahirkan. Kesimpulannya yaitu jika perubahan hormon, penebalan dinding, dan ovulasi maka terjadilah siklus menstruasi. Perkembangan janin merupakan perubahan bentuk janin dari waktu ke waktu, mulai dari tahap embrio hingga bayi siap dilahirkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.